彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Xiao Yan bergumam lembut pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Matanya dengan cepat mendarat di pria tua di udara di atas aliran gunung. Kepala pria tua itu penuh dengan rambut putih. Pakaiannya putih dengan beberapa garis seperti bunga salju di atasnya. Seluruh tubuhnya memancarkan kedinginan dari dalam keluar. Mata Xiao Yan berhenti di pria tua itu. Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengalihkan tatapannya. Pada saat ini, ada puluhan sosok berpakaian putih berdiri di sekitar aliran gunung. Jelas, mereka adalah murid-murid dari lembah sungai es. Tatapannya memandang sekeliling sebelum akhirnya berhenti di sebuah batu besar yang menonjol di tepi aliran gunung. Ada dua pria tua berpakaian putih berdiri dengan tangan mereka di belakang mereka di tempat itu. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan yang mirip dengan orang di udara, yang telah mencapai tingkat Douzong bintang 6. Ci. Orang tua itu melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Tak terhitung jumlah tusukan es di depannya bergetar saat mereka bergegas keluar dari segala arah dengan suara, suos. Sebuah douki berwarna ungu keabu-abuan melonjak keluar dari tubuh Little Fairy Doctor. Sisa-sisa es yang tersisa menembak ke dinding gunung yang mengelilingi gua. Lapisan demi lapisan es tebal mulai menyebar dengan suara retak. Di bawah udara dingin ini bahkan di sekitarnya kabut racun menjadi lebih tipis. The Little Fairy Doctor menjadi penentu ketika pikiran ini melintas di dalam hatinya. The Little Fairy Doctor baru saja keluar dari gua ketika puluhan teriakan dingin terdengar bersamaan. Segera, udara dingin melonjak ke langit. Senyum dingin tanpa sadar muncul di wajah Bing Yuan ketika dia melihatnya. Tubuhnya bergerak dan muncul di belakang dokter peri kecil dalam sekejap mata. Tinju dan telapak tangan membuat kontak, menghasilkan gelombang kejut yang membentuk cincin dan menyapu mereka. Bing Yuan buru-buru mundur 2 langkah di bawah mundurnya gelombang udara ini. The Little Fairy Doctor, di sisi lain, dikirim terbang mundur. Saat ini, dia menderita luka serius dan kekuatan bertarungnya sangat berkurang. Tidak mungkin baginya untuk menjadi pasangan bagi bintang 6, Douzong. The Little Fairy Doctor menstabilkan tubuhnya. Ekspresi awalnya pucatnya tanpa sadar menjadi pucat. Kepahitan muncul di wajahnya saat pandangannya menyapu dinding es yang kedap udara di sekitarnya. Sepertinya dia benar-benar tidak punya tempat untuk melarikan diri sampai hari ini. Ikuti aku yang lama ke Ice River Valley dan kamu masih akan dapat hidup. Seteguk udara segar meludah keluar dan tubuh indah Little Fairy Doctor dikirim terbang mundur. Ekspresi Bing Yuan dingin dan acuh tak acuh. Badan racun kesal kamu belum benar-benar mencapai puncaknya. Kalau tidak, hanya aku yang lama tidak akan bisa melakukan apapun untuk melawanmu. Sayangnya, Bing Yuan melihat dokter peri kecil, yang sedang menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Dia tersenyum samar, tapi mata dingin di matanya tidak berkurang sebagai hasilnya. Bing Yuan sudah kehilangan kesabarannya untuk berbicara. Tubuhnya melintas dan dia sekali lagi bergegas menuju dokter peri kecil. Kali ini, beberapa niat membunuh berangsur-angsur melonjak di matanya. Selama tubuh racun yang menyedihkan masih dilestarikan, tidak masalah apakah dokter peri kecil tinggal. The Little Fairy Doctor tampaknya sadar bahwa itu niat membunuh telah meningkat di hati Bing Yuan ketika dia melihat senyuman liar yang muncul di wajahnya. The Little Fairy Doctor terkejut ketika dia melihat pria muda berdiri di samping aliran gunung.
Senyum indah perlahan muncul di wajahnya yang pucat dan cantik. Itu adalah senyum bahagia dan indah dari seseorang yang menemukan harapan besar sementara yang putus asa. Mata Bing Yuan menatap Xiao Yan dengan cara yang gelap dan padat. Setelah memindai area itu dengan matanya sebelumnya, Bing Yuan telah menemukan bahwa itu lusinan murid Ice River Valley di sekitar aliran gunung telah berkurang setengahnya. Bau berdarah yang padat tersebar di tempat itu. Jelas, para murid yang hilang ini sudah tewas di tangan orang ini. Hasil ini menyebabkan kemarahan yang tak tertandingi dan niat membunuh untuk melonjak di dalam hatinya. Matanya seperti itu dari serigala ganas yang ganas saat mereka menatap Xiao Yan. Xiao Yan hanya tersenyum saat merasakan ekspresi buas di mata Bing Yuan. Bintang 1 Do Usung berani bertindak kurang ajar di depanku? Anak-anak muda hari-hari ini benar-benar menjadi semakin sombong. Bing Yuan tertawa terbahak-bahak karena kemarahan ekstrim ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang padat, aku yang dulu tidak peduli dengan latar belakangmu. Namun, aku harus memberitahu kamu bahwa itu aliran Dewa Jatuh ini akan menjadi tanah pemakaman kamu. Bing Fu, aku akan meninggalkannya padamu. Jangan ditahan. Roda es yang tajam diputar dengan kecepatan tinggi di tangan Bing Yuan. Kepadatan perlahan-lahan terangkat di sudut mulutnya. Dia menjentikkan jarinya dan seseorang bisa mendengar suara, "Suos." Dentang. Roda es memotong langit. Saat itu akan menyusul ke dokter peri kecil, cahaya perak aneh muncul di depannya. Cahaya perak berkedip dan lengan dan tinju berwarna perak berayun keluar. Itu mengirim roda es terbang. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi Bing Yuan berubah. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut saat dia melihat sosok perak di depan dokter peri kecil, terutama ketika dia melihat mata kosongnya. Tinju dan telapak tangan melakukan kontak, tetapi Earth Demon Wayang tidak bergerak sedikit pun. Di sisi lain, tenggorokan Bing Yuan saat dia mengambil beberapa langkah cepat kembali melalui udara kosong. Kejutan akhirnya melonjak ke matanya. "Ci!" Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ini. Dia mengulurkan tangannya dan menarik dokter peri kecil di belakangnya. Setelah itu, dia dengan lembut berkata, "Masih ada luka di tubuh kamu. Yang terbaik adalah kamu beristirahat dulu. Orang-orang ini saja tidak akan bisa berbuat banyak." Sungguh arogan. Bing He, kamu akan memimpin yang lain untuk menangkap Waiful Poison Lady. Bing Fu dengan marah tertawa terbahak-bahak. Dia mengepalkan tangannya, dan udara dingin melonjak darinya. Tombak panjang yang terbentuk dari es muncul di tangannya. Tubuh tombak bergetar dan membentuk banyak bayangan setelahnya. Setelah membiarkan tawa marah, tubuh Bing Fu bergerak, berubah menjadi sosok putih yang menembak ke arah Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Tombak panjang memotong udara, membawa suara yang menusuk telinga. Orang tua kulit putih terakhir dari lembah sungai es mengangguk setelah mendengar Bing He menangis. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan memimpin puluhan angka ke arah Little Fairy Doctor di belakang Xiao Yan dengan suara, "Suos." Badai spiritual yang tak terlihat berputar di sekitar Tian Huo Zunse. Tubuhnya melayang di udara sementara gelombang demi gelombang riak aneh terus terbentuk di sekitar tubuhnya. Matanya yang acuh tak acuh beralih ke Bing Fu yang terkejut, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, tubuhnya bergerak dan menghilang secara misterius. Hati Bing Fu segera berubah dingin, Tian Huo Zunse segera menghilang. Tubuhnya buru-buru menarik diri saat dia dengan keras berteriak, "Teman ini, aku yang lama adalah Bing Fu dari lembah sungai es. Masalahnya hari ini tidak ada hubungannya dengan kamu." Retak. Pertahanan pelindung es yang keras itu tidak bertahan di hadapan kekuatan besar dan kuat ini. Telapak tangan jatuh dan garis retak menyebar. Setelah itu, armor es memancarkan suara tak saat pecah. Armor es itu hancur dan ekspresi Bing Fu langsung berubah pucat. Segar darah segar membawa udara dingin seperti yang diludahkan. Tubuhnya terbang mundur setelah itu. Ekspresi Bing Fu berubah menjadi liar saat dia terbang mundur. Bing dia menjerit keras ketika para murid Ice River Valley ragu-ragu. Setelah mendengar seruannya, para murid dari lembah sungai es menggigil. Setelah itu, mereka dengan cepat menyuarakan pengakuan mereka dengan sikap hormat. Bing dia menganggukkan kepalanya dengan ekspresi suram ketika dia melihat ini. Kakinya menekan udara kosong dan tubuhnya melesat ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat.
Banyak murid lembah sungai es buru-buru mengaktifkan semua douki di dalam tubuh mereka, berubah menjadi banyak warna-warni bersinar yang mengelilingi Xiao Yan. Bing Fu, yang berada di udara, melihat kelompok Bing He mengambil tindakan. Pergi! Xiao Yan menjentikkan jarinya dan avatar spiritual di sampingnya mengangguk. Tubuhnya bergerak dan cahaya perak muncul di bawah kakinya. Dia menghilang dalam sekejap. Kali berikutnya dia muncul, dia sudah berada di belakang Bing He. Setelah itu, dia memblokir banyak murid Ice River Valley. Avatar spiritual yang tiba-tiba muncul menyebabkan Bing He terkejut. Segera, matanya berubah sedikit dingin. Ledakan! Sosok Bing He melintas. Dia muncul di depan Xiao Yan, dan dia mengungkapkan ekspresi setan yang gelap di matanya. Ci! Tinju yang diisi dengan es menusuk akurat melanda telapak Xiao Yan. Tangan Xiao Yan seperti pegangan cengkeraman saat dia dengan kuat meraih kepalan tangan Bing He. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan suaranya berisikan ejekan samar. Betul. Xiao Yan tersenyum. Keceriaan dalam senyumnya sangat padat. Douki dingin-dingin dalam tubuh Bing He benar-benar tanpa perlawanan di bawah kekuatan tersembunyi dari Heavenly Flame ini. Suara Cici dipancarkan saat douki melarikan diri. Aliran kacau douki di dalam tubuhnya menyebabkan Bing He mengeluarkan seteguk darah segar. Wajah Bing He memerah karena raungan rendah dari tenggorokannya. Orang bisa melihat udara sekitarnya dengan cepat menggumpal ke banyak es batu setelah dia melemparkan tinjunya ke depan. Udara dingin ini menyebabkan uap air di udara berubah menjadi es batu. Udara dingin yang mengejutkan bergegas. Namun, ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Suatu kedinginan melintas mata Xiao Yan ketika dia merasakan jalan buntu antara kedua belah pihak. Kekuatan di lengannya melonjak. Kekuatan lain sekali lagi melonjak keluar. Akhirnya, itu memecahkan es di tangan Bing He. Serpihan es tersebar ke segala arah. Ekspresi Bing He berubah putih. Tubuhnya bahkan tidak berani bergerak sedikit pun. Dia tahu bahwa itu jika dia berani membuat gerakan sekecil apapun, kepalanya akan hancur berkeping-keping dengan, bang, muncul seperti semangka yang mendarat di tanah. Tubuh Bing He mempertahankan posisinya yang akan naik ke kakinya. Dia menelan seteguk air liur. Sesaat kemudian, dia diam-diam berbalik sedikit dan berbicara dengan suara serak. Jika kamu membunuh aku, wilayah pil ini akan memiliki tempat yang dapat kamu sembunyikan. Xiao Yan menatap wajah putih pucat Bing He dari atas. Namun, dia hanya tertawa dan berkata, karena aku telah melakukan intervensi, aku tentu saja tidak takut pada lembah es sungai apapun milik kamu. Nada yang arogan. Jangan berpikir bahwa itu kamu memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan lembah sungai es dengan memiliki tubuh dan boneka spiritual Douzong 8 bintang. Kekuatanku hanyalah peringkat di antara yang paling lemah di antara tetua lembah sungai es. Apalagi, bahkan Bing He dan Bing Yuan berada di peringkat tengah. Namun, tubuhnya baru saja bergerak ketika senyum dingin muncul di wajah Xiao Yan. Kakinya ditendang dengan cara yang seperti kilat. Dengan kejam memukul tubuh Bing He. Ledakan! Teriakan Bing He baru saja terdengar ketika sosok putih tiba-tiba melesat dari langit. Segera menabrak batu besar di sampingnya. Segar darah segar keluar. Setelah itu, sosok ini perlahan bergulir seperti mayat, muncul seperti tumpukan lumpur. Bing dia buru-buru menoleh dan shock langsung melonjak ke matanya. Dia bisa melihat bahwa itu sosok itu sebenarnya adalah Bing Fu. Namun, seluruh tubuhnya dipenuhi darah segar. Napasnya sangat lelah dan dia terlihat hampir mati. Ini benar-benar masalah saya tanpa tubuh. Sesosok tua perlahan muncul di samping Xiao Yan. Orang ini secara alami adalah Tian Huo Zunse. Dia melirik Bing Fu yang seperti lumpur dan tertawa, aku benar-benar memiliki waktu yang menyenangkan memukulinya. Namun, kamu dapat yakin bahwa itu aku yang lama memastikan bahwa itu dia masih memiliki sisa napas. Retak. Angin dari telapak tangan belum mencapai Tian Huo Zunse ketika ekspresinya berubah sedikit dingin. Tangannya tiba-tiba menggunakan beberapa kekuatan dan leher Bing He patah di tengah suara retak. Teman kecil, kamu tidak boleh memberi orang semacam itu kesempatan untuk berbicara di masa depan. Tian Huo Zunse secara acak melemparkan es dingin Bing He sebelum memalingkan kepalanya ke Xiao Yan dan berbicara dengan nada lemah. Xiao Yan diam-diam mengendurkan tinjunya yang erat.
Dia mengangguk ke arah Tian Huo Zunse, menyangkutkan kedua tangannya, dan berkata, "Terima kasih untuk tuan tua-tuamu, Yao. Pertempuran di sisi lain juga harus berakhir." Cahaya perak langsung mengalir keluar dari aliran gunung setelah suaranya terdengar. Setelah itu, muncul di depan Xiao Yan. Pada saat ini, tangan Earth Demon Wayang memegang Bing Yuan yang berwajah berdarah. Ketika dia melihat Bing Fu, yang seperti tumpukan lumpur dan Bing He dengan lehernya patah, sebuah kejahatan segera keluar dari matanya. Ci! Asap putih naik dan seluruh tubuh Bing Fu bergetar. Wajahnya menjadi luar biasa buas karena rasa sakit yang hebat. Xiao Yan perlahan menarik jarinya dan dengan acuh tak acuh menuntut, bicara. Tidak ada metode untuk membatalkannya kecuali kamu mendapatkan kepala lembah-lembah sungai es aku untuk melakukannya secara pribadi. Namun, aku tidak berpikir kamu mampu melakukannya. Bing Fu tertawa riang. Mata Xiao Yan berubah menjadi dingin. Dia mengabaikannya dan mengangguk sedikit ke Tian Huo Zunse. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan pergi. Dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika dia mendengar suara retak tulang yang dipancarkan dari belakang.